Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah nih di tempat yang biasa gitu. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada masalah tidak ada masalah, bukan tidak ada masalah, masalah sih bagian dari hidup ya. Tidak ada, tapi dalam kondisi baik lah gitu. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini juga Abah selen lagi lah. Tapi ini pertanyaan saja tanpa ada gambar yang dikirim ya. Mari kita bicarakan sama-sama. Challenge-nya gini, Bah, kita sekarang kan sudah kemerdekaan kita, negara kita itu sudah 81 tahun gitu. Kalau usia negara sih kalau 17 Agustus kurang 1 hari 81-nya. Tapi kalau 18, nah itu baru. Itu hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Sedangkan kalau 17 Agustus kan baru pernyataan saja merdeka. Saya merdeka nih, gitu. Belum ada apa-apa kan? Gitu. Jadi baru ngelamar lah gitu. Sedangkan ijab kabulnya kan tanggal 18 setelah kita membentuk lembaga-lembaga negara sesuai yang disyaratkan, ada pemerintahan, ada perwakilannya gitu kan. Itu ada lembaga-lembaga pendukungnya. Walaupun waktu 18 belum ada pengakuan internasional ya, setelah tanggal berapa itu baru ada pengakuan internasional gitu. Dan baru benar-benar mempunyai kedaulatan politik itu tahun 1950, barulah gitu penjajah hengkang dari sebagian besar tanah air kita, dan 62 barulah utuh dari Sabang sampai Merauke gitu kan, sesuai dengan cita-cita kita dalam lagu gitu. Dan kita memiliki dasar negara Pancasila ya kan gitu. Karena yang ditanyakan kan sejauh mana Pancasila sudah dilaksanakan sekarang gitu kan. Memang kalau kita banding-bandingkan, dasar negara kita itu merupakan warisan berharga lah dari para sesepuh kita ya. Karena lengkap, tersusun rapi, sistematis istilahnya. Sehingga negara tetangga kita berusaha mencoba, tapi kelihatannya belum berhasil. Ya kan? Walaupun dari zaman dulu banyak lah, ada Pancadharma, ada apa dulu sebelum merdeka itu ada kan kerajaan-kerajaan memiliki itu yang sama. Dan di Indonesia ini diejawantahkan lagi gitu.
Jadi kalau dalam itu kehidupan kita bidannya itu kan BPUPKI lah ya, gitu, atau PPKI, dan yang memberi namanya ya yang diterapkan sampai sekarang kita kenal itu adalah proklamator kita ya, memberi nama Pancasila gitu, ngambil dari bahasa Sangsakerta itu yang sudah dicanangkan sejak sebelum proklamasi, karena kan namanya BPUPKI kan persiapan kemerdekaan gitu, baru persiapan, jadi masih hamil lah gitu, belum lahir ya, masih 7 bulanan lah baru hamil 7 bulanan, baru rujakan gitu. Lahirnya itu kontraksinya itu waktu 17 Agustus itu proklamasi, merupakan pernyataan proklamasi kemerdekaan, dan lahirnya tanggal 18 Agustus dengan disahkannya Undang-Undang Dasar, pemerintahan kita dan segala perangkatnya begitu. Dan bagaimana tentang perkembangan pengamalannya lah gitu. Ya kita masih macam-macamnya, masih mencari bentuk lah ya. Karena pernah beberapa kali berubah kan. UUD 45 bagaimana? Muncul RIS, rubah lagi. Muncul UUD sementara ya gitu, dengan bentuk parlementer, beda lagi gitu kan. Dan beberapa kali sampai kembali lagi ke tahun 45 itu waktu Pak Harto kan gitu. Jadi zaman Pak Harto itu masif sekali itu dalam pembinaan Pancasila itu. Wajib seluruh rakyat Indonesia wajib mengamalkan Pancasila yang disebut P4 kan gitu. Ditatar semuanya gitu. Kasih butir-butirnya sebagai pedoman praktisnya gitu. Dan kondisinya kita kan hampir gitu, hampir mencapai waktu itu, hampir mencapai, tapi cobaan datang. Setiap perjuangan ada cobaan ya, datang cobaan, kita harus kembali bersabar. Dan ketika periode Pak Harto selesai, masuk ke reformasi, nah itu benar-benar kondisinya kalau orang tua bilang Malaysia lah ya. Kondisinya tentang Pancasila ini turun drastis sampai di awal reformasi itu mata pelajaran yang pendidikan moral Pancasila itu dihapus. Jadi ini disitulah titik nadirnya Pancasila tuh. Pengamalan Pancasila itu betul jatuh
Itu di situ. Tapi slogannya masih terus dipakai. Kita harus berpedoman pada Pancasila, udah apa gitu. Tapi kadang-kala banyak orang yang urutannya tidak hafal gitu. Para reformis itu kadang-kala tidak hafal. Itu. Sampai anak-anak sekarang juga banyak yang nggak hafal. Pancasila itu banyak yang suka nyoba-nyoba kan. YouTuber yang nyoba-nyoba gitu kan, nanya Pancasila urutannya apa itu. Sedangkan zaman Pak Harto itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pembukanya harus hafal itu. Itu. Dan sekarang slogannya tetap bombastis kan, masih dipakai slogan, hanya slogan doang sekarang, slogan doang. Pancasila, NKRI, harga mati. NKRI harga mati, Pancasila, kalau dulu Pancasila jiwaku lah, zaman Orde Lama ya, Pancasila jiwaku gitu. Pancasila darah dagingku gitu. Kalau zaman Pak Harto, Pancasila harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen gitu. Dalam reformasi ini, waduh, kita praktek ketatanegaraan kita kan kacau sekarang. Kacau. Hanya apa, labelnya saja, tapi prakteknya tidak. Kita ini udah apa nih, autokrasi kali ya. Jadi benar-benar negara kekuasaan sekarang kita itu, melebihi dari kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan, tapi bersikap seperti kerajaan gitu. Aneh negara kita ini sekarang itu, aneh gitu kan. Banyak ahli-ahli, profesor-profesor, sarjana-sarjana, wah, masalah hukum, ketatanegaraan banyak sekali. Tapi bukan untuk memperbaiki negara. Justru mereka memanfaatkan kondisi negara untuk kepentingan pribadinya. Coba aja lihat. Belum masuk ke pemerintahan, menggebu-gebu. Wah, ini mengkritik. Begitu masuk, hilang itu. Adanya membela, menjustifikasi, ini benar-benar persoalan ini. Kan gitu. Begitu keluar lagi, kritik lagi. Wah, gini gitu. Jadi nggak profesional lah gitu. Karena yang disebut profesional itu orang yang memiliki teori dan mampu melaksanakannya dengan baik dan benar, sehingga si teorinya bisa berkembang gitu, menjadi lebih baik begitu. Kita negara hukum, tapi hukumnya dirusak oleh para ahli hukumnya itu. Coba aja kita lihat di sekian ribu universitas, baik negeri maupun swasta, pasti memiliki 2 fakultas yang wajib lah, fakultas hukum dan fakultas ekonomi. Dan kedua-duanya sekarang amburadul gitu.
tidak bisa memperbaiki kondisi negara kita. Karena apa? Karena udah individu untuk kepentingan pribadi. Itu. Jadi betul-betul nilai patriotisme itu udah habis-habisan lah. Udah nyungsep gitu. Hanya jadi slogan kosong. Itu. Nah, sekarang balik ke Pancasila itu ya. Bagaimana pencapaiannya sesuai dengan yang dipertanyakan. Kalau masalah sila pertama oke. Itu modal awal. Bisa terlihat dari tempat-tempat ibadah yang makin banyak gitu. Kemanusiaan juga ya agak menurun sedikit sih, karena sekarang karena himpitan hidup sekarang keberadaban kita agak menurun. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu sedang menurun. Itu sekarang nih. Juga persatuan Indonesia sedang juga kondisinya menurun di zaman Rakornas ini. Suara-suara disintegrasi itu dijadikan modal untuk menekan. Terjadi di Aceh, di berbagai tempat lah gitu. Kita lupa pada awal tekad kita pertama gitu semuanya. Para orang tua kita bagaimana, sekarang lupa. Karena apa? Kepentingan, duit gitu. Duit. Itu. Begitu juga dengan sila keempat. Itu juga sama. Perwakilannya masih dipakai, pemilu malahan lebih hebat lagi. Musyawarah dan mufakatnya salah menggunakan. Salah menggunakan sekarang. Kan dalam teorinya kita tidak lepas dari trias politika, ya kan? Nah, sekarang kita salah menerapkan, terutama dalam berapa 12 tahun inilah gitulah, dari 2000 berapa 14 ya, 2014 ya, itu kita udah melenceng. Itu disebut parlementer bukan, tapi lebih ke otokrasi gitu, eksekutif dominan, legislatif dan yudikatifnya dikangkangi gitu kan. Jadi kerakyatan kita udah hilang, udah kekuasaan sekarang, bukan kerakyatan lah.
sudah tidak ada lagi musyawarah dan mufakat, sudah tidak ada lagi, udah kontrol, harus gini 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 gini. Oposisi sekarang kan bukan partai, tapi justru rakyatnya sendiri yang memilih mereka. Itu jadi lucunya, kan lucu itu. Oposisinya itu rakyat yang memberi mandat pada dia gitu. Aneh kan? Apa sebutannya itu? Justru begitu dikasih kepercayaan. Kampanye berjuang, dia ingin dipercaya. Setelah dipercaya, dia nekan rakyat. Dianggap musuh rakyat. Gitu. Apalagi tujuan akhir dari berdirinya negara ini kan sila kelima, makanya simpen terakhir. Sekarang kan keberhasilan dari sila kelima ini hanya indeks statistik saja, direkayasa. Apakah persentase pertumbuhannya itu real seperti yang terlihat di masyarakat? Kan tidak. Dan mereka mengakui bahwa kekayaan negara ini dikuasai hanya oleh 10% gitu kan. Ya, yang harusnya 10% itu memberdayakan yang 90%. Sehingga masing-masing persentasenya makin menurun sampai seimbang. Itu baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal kemiskinan, kaya mah itu udah sunatullah, tidak bisa ditentang, tapi ditekan. Itu sudah belum? Kan hanya tuntutan saja. Keadilan sosial ini demi rakyat, demi daerah, kemajuan. Tapi begitu dikasih duit, habis sama mereka sendiri, dibagi-bagi, korupsi. Contoh Aceh lah, kurang berapa, bagaimana tidak besarnya itu biaya uang yang udah digelontorkan sana. Tapi mereka masih tetap mengeluh, tertinggal terus. Padahal dananya udah lebih besar dari yang lain. Masa kalah sama Papua? Papua udah mulai beranjak enak datang ke sana, kecuali yang masih tradisional di gunung-gunung lah, gitu, masih jauh dari infrastruktur gitu. Tapi yang sudah terjangkau infrastruktur udah enak, malahan Papua Nugini kan ngiri ke kita. Atau Timor Leste yang dulu sombongnya mau mensejajarkan dengan Singapura, bagaimana kondisi sekarang? Kan lebih baik dari Kupang itu, jauh tuh. Sama-sama satu timurnya, satu pulau gitu, jauh itu. Mereka betul-betul bergantung ke kita. Kalau nggak ada kita, mereka udah nggak tahu lah. Kita masih di situ, nilai sila keduanya kita masih diterapkan sehingga dimanfaatkan oleh negara sebelah gitu kan. Gitu. Pancasila itu kan urutannya seperti rukun Islam kan. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rukun Islam kan gitu. Percaya kepada Allah. Gitu kan. Kalau urutan coba, terakhirnya kan haji.
haji itu disebutkan berhaji sesuai dengan kemampuannya. Berarti udah mampu secara ekonomi gitu. Kan syahadat, sholat, zakat, puasa, mau haji gitu kan. Satunya kan kepercayaan pada Allah dan Rasul. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, sholat. Dalam sholat kita harus saling menghormati gitu kan. Persatuan Indonesia, zakat, bahwa sebagai sesama manusia kita harus saling tenggang rasa, yang kaya membantu yang miskin, itu kan zakat, itu persatuan kan, supaya tetap bersatu gitu. Puasa, nah, kita dilatih untuk bersabar, bermusyawarah, kita tidak boleh saling menghina gitu kan, harus saling menghargai, hormatilah orang yang berpuasa katanya gitu. Dan kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, kan keadaan sosial bagi seluruh Indonesia itu. Sekarang coba aja, ada pergi ke Yaman lah, apalah gitu kan. Itu tidak memperlihatkan orang yang merasa berpancasila itu. Jadi hati-hatilah ya. Jadi kita masih jauh. Sekarang malah kualitasnya menurun lah di dalam pengamalan Pancasila ini. Kita harus berani mengakui, oh enggak salah, itu namanya menipu diri sendiri, sombong. Sombong itu dibenci Allah ya. Jadi kita harus akui lah, walaupun ada PIP gitu kan, dilembagakan, nggak ada pengaruhnya itu kecuali bagi-bagi pendapatan gitu. Apa sih, nggak ada ya. Itu masa sekarang yang namanya semangat berbangsa bernegara kita sekarang ini sedang dalam kondisi menurun. Itu harus jujur kita akui karena dirasakan ya. Itu aja menurut Abah nih, silahkan pikirkan. Abah hanya mengingatkan seperti yang sudah Abah sampaikan tadi, fakta-faktanya. Itu saja, mari kita pikirkan bersama dan mohon maaf apabila berbeda. Abah akhiri seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya. Dan syukur-syukur ada mau komen gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.